Budidaya ayam kampung sering dianggap sebagai usaha yang sederhana. Namun pada praktiknya, usaha ini tetap memiliki risiko dan membutuhkan pengelolaan yang tepat, terutama bagi pemula dengan modal terbatas. Kesalahan kecil dapat berdampak pada kerugian. Oleh karena itu, pada video ini akan dibahas 8 cara dasar yang realistis untuk memulai budidaya ayam kampung dengan modal kecil. Ayam kampung terkenal dengan tekstur daging yang berbeda daripada daging ayam pada umumnya. Ayam jenis ini mempunyai tekstur daging yang sedikit alot, namun nikmat saat dimasak dengan benar. Biasanya ayam kampung disajikan pada acara besar atau campuran makanan. Harga dari ayam kampung sendiri sangat tinggi jika di pasaran. Harganya berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Sementara harga dari ayam yang lain adalah berkisar antara Rp28.000 hingga Rp30.000. Perbedaannya bisa mencapai selisih Rp7.000 hingga Rp10.000. Jika kamu tertarik untuk memulai usaha ternak ayam kampung, kamu bisa menyimaknya. Berikut ini adalah cara budidaya ayam kampung. Teknik pertama yang harus kamu ketahui adalah menggunakan sistem umbaran. Dalam sistem ini, kamu akan membebaskan ayam kamu berkeliaran secara bebas di pekarangan rumah tanpa repot-repot memasukkan ke dalam kandang. Cara yang satu ini dapat menekan biaya pakan yang terkadang sangat mahal. Namun hal ini tidak efektif karena akan membuat ayam menjadi liar. Sistem yang satu ini mirip dengan sistem sebelumnya, yang membuat ruang gerak ayam menjadi terbatas. Dengan begitu, daging ayam akan lebih tebal dan daging yang lebih banyak. Kamu juga bisa menyiapkan satu ayam jantan dan beberapa ayam betina untuk mempercepat proses perkembangan biakan. Ketika proses bertelur, kamu juga bisa memisahkan telur ayam kampung dan ditempatkan pada inkubator. Persiapkan kandang. Jika kamu tertarik dalam menekuni bisnis ternak ayam kampung, kamu harus menyiapkan kandang untuk ayam. Kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut. Posisi letak kandang harus berdekatan dengan rumah, supaya pengawasannya lebih mudah. Dalam membangun kandang, kamu bisa menggunakan bahan bambu, kayu, atau sekhusus ayam untuk bertelur. Pastikan semua kamu buat dengan rapat, supaya tidak ada hewan yang masuk. Pastikan tinggi kandang adalah 3 meter. Sekat kandang ayam menjadi 2 untuk memisahkan ayam dewasa dengan anakan ayam. Jangan lupa, seminggu sebelum ditempati oleh ayam, semprot dulu kandang dengan menggunakan cairan pestisida organik yang berguna untuk menghilangkan parasit-parasit pengganggu. Langkah yang selanjutnya harus kamu pahami adalah memilih indukan ayam kampung yang bagus. Berikut ini adalah ketentuan indukan ayam yang baik dan layak untuk diternakkan. Indukan jantan harus bisa berkokok dengan suara yang lantang, lalu memiliki bulu yang mengkilap, aktif dalam bergerak, sehat, dan juga tidak ada kecacatan. Untuk indukan betina harus memiliki warna yang menarik, bulunya mengkilap, ukuran tubuh besar, siap kawin, aktif dalam bergerak, sehat, dan terakhir, tidak mengalami kecacatan. Ketiga, tidak ada patokan perbandingan antara jantan dan betina. Meski demikian, kamu bisa mengisi satu kandang dengan 1 januaritan dan juga 10 betina. Terakhir, setelah indukan dipilih, lalu tempatkan ke dalam kandang. Proses perkawinan tidak bisa kamu lakukan dengan cepat, sebab semua proses terjadi secara ilmiah dan terjadi memang jika sudah siap benar-benar untuk kawin. Untuk telur yang dihasilkan oleh ayam bisa mencapai 5-14 butir dalam sekali bertelur.
Bila kamu sudah mengumpulkan telur, langkah yang selanjutnya adalah proses penetasan. Cara yang paling efektif adalah menggunakan inkubator. Sebab, jika menggunakan inkubator telur, bisa menetas dalam kurun waktu 14 hari. Sebelum kamu menetaskan telur, berikut adalah hal-hal yang perlu kamu ketahui. Sesuaikan ukuran kotak penetasan. Gunakan lampu dengan kapasitas cahaya 10 watt. Bisa menggunakan bohlam atau menggunakan neon. Untuk penempatan anakan, yang pas kamu bisa menetaskan di bagian kandang khusus anakan. Anakan pun juga memerlukan sebuah perawatan yang intensif dan dengan pemberian makan khusus berupa jagung yang sudah digiling dan sudah dihaluskan. 8. Pengendalian hama penyakit. Hal yang terakhir yang harus kamu pahami adalah mengendalikan hama ayam kampung. Pengendalian hama penyakit sangat penting karena menyangkut kesehatan ayam. Berikut ini adalah cara mencegah serangan hama penyakit pada ayam kampung. Kamu wajib menjaga sanitasi kandang, peralatan dan anak kandang atau peternak. Berikan pakan atau semacam suplemen yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ternak ayam kampung. Lakukan semacam vaksinasi secara teratur untuk hewan ternak ayam kamu. Langkah keempat yang tidak boleh dilewatkan adalah pembersihan biosecurity supaya penyakit tidak mudah menyerang ayam kampung. Demikian tips untuk melakukan bisnis ternak ayam kampung. Semoga artikel ini dapat membantu